Komplikasi paling berat pada JE adalah kematian akibat radang otak tentunya. Halo sahabat Mandega, perkenalkan nama saya Dr. Galuh Hafiar Puratmaja. Saya dokter spesialis anak di RSUD Pandega Pangandaran. Topik kali ini kita akan membahas mengenai isu yang lagi hangat nih di Kabupaten Pangandaran. Isu Japanese encephalitis. Apa sih Japanese encephalitis itu? Japanese encephalitis itu adalah merupakan suatu penyakit infeksi peradangan pada otak. Jadi otak penderita si pasien JE ini atau Japanese encephalitis ini itu menjadi meradang akibat virus JE, yaitu jenis virus flavivirus yang dibawa oleh gigitan nyamuk Culex. Dan sayangnya JE ini lebih sering ditemukan di negara beriklim tropis. Terus kemudian apa sih gejala yang timbul pada seseorang yang terkena penyakit Japanese encephalitis atau JE ini? Pada penderita atau pasien JE ini apabila terinfeksi virus, gejalanya ringan seperti flu saja. Bahkan kita kadang tidak menyadari bahwa kita terinfeksi JE saking ringannya dan dianggap itu flu saja. Pada anak biasanya gejala awalnya itu berupa demam, itu demamnya hampir pada semua kasus JE itu ada demam, demamnya tinggi dan anak tampak rewel, muntah, diare, tampak mengantuk dan kejang. Jadi gejalanya tidak spesifik, mirip-mirip berbagai penyakit yang lainnya. Kemudian penyakit JE itu ditularkan melalui apa sih? Ya, manusia bisa tertular dari gigitan hewan nyamuk Culex namanya. Jadi di liur nyamuk ini terdapat virus JE. Nah, nyamuk ini sayangnya sering banget ditemukan di tempat kita, terutama di daerah persawahan, di kolam atau di daerah yang drainase atau selokannya kurang baik dan selalu digenangi air. Untuk hewan reservoirnya sendiri sebenarnya bukan nyamuk, tetapi adalah hewan ternak seperti kuda, kemudian sapi, kerbau, bahkan babi dan beberapa burung dan kelelawar juga bisa menjadi reservoir atau hewan penampung virus ini. Kalau untuk nyamuknya itu hewan pembawa. Jadi si nyamuknya ini adalah menggigit hewan-hewan tersebut, kemudian dalam liurnya bercampur virus dari hewan tersebut, kemudian menggigit manusia. Nah, itu yang terjadi pada JE, penularan JE pada manusia. Kemudian daerah endemisnya di mana saja sih, Dok? Dan siapa saja yang beresiko terkena penyakit ini? Dulu tahun 2015 hingga 2016 banyak laporan kasus di Indonesia Japanese encephalitis, terutama di Bali, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. Jadi JE itu bisa menyerang semua usia, namun gejala berat yang menyebabkan kematian atau kecacatan itu terutama terjadi pada anak usia di bawah 15 tahun. Jika seseorang sudah tergigit nyamuk yang membawa virus JE, masa inkubasinya sejak tergigit sampai muncul gejala itu berapa lama? Tanda dan gejala penyakit radang otak biasanya muncul sekitar 4 hingga 14 hari atau 2 minggu ya setelah gigitan nyamuk. Jadi gigitan nyamuknya mah mungkin sudah beberapa minggu ke belakang, namun gejalanya baru muncul setelah 2 minggu atau paling cepat setelah 4 hari. Kemudian jika sudah muncul gejala yang mengarah ke ciri-ciri penyakit JE, lalu apa yang bisa kita lakukan? Jika ada gejala yang mengarah ke JE, jadi dibawa dulu ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa dokter. Tidak perlu panik, tapi kita harus tetap waspada karena gejala JE tidak khas. Jadi tetap kita harus waspada, tetapi tidak perlu terlalu panik juga. Apakah penyakit JE ini dapat disembuhkan? Obat-obatan yang ada saat ini jika kita terkena JE yang berat itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan JE. Yang ada saat ini obat-obatan untuk mengurangi gejala, tapi untuk menyembuhkan itu belum ada. Namun demikian, dokter dan tenaga kesehatan akan selalu berusaha ikhtiar maksimal mengupayakan pengobatan yang optimal. Komplikasi apa yang bisa terjadi jika seseorang terkena penyakit JE? Komplikasi paling berat pada JE adalah kematian akibat radang otak tentunya. Dan angka kematian ini bisa sampai 3,5
kemungkinannya bisa sampai 30% atau bahkan lebih. Kalau tidak sampai pada kematian, apakah ada efek samping yang ditinggalkan pada seseorang yang pernah terkena JE? Jika pasien itu bertahan dari radang otaknya, kemudian radang otaknya reda, maka kemungkinannya bisa mengalami gejala sisa atau gejala sequelae. Sequelae ini bisa seumur hidup. Di antaranya adalah kelumpuhan, gerakan-gerakan abnormal, gangguan perilaku, depresi, atau gangguan intelektual, jadi intelektualnya turun, disabilitas intelektual, atau gangguan fungsi saraf lain seperti gangguan ingatan, epilepsi, kejang-kejang, atau bahkan kebutaan, ketulian. Jadi banyak sekali komplikasi yang bisa terjadi pada survivor atau penyintas JE ini. Apa yang membedakan penyakit JE ini dengan penyakit DBD, chikungunya, dan lain-lain, di mana vektor pembawanya adalah nyamuk. JE dengan DBD atau Zika atau chikungunya maupun malaria itu sama-sama vektornya nyamuk, dibawa oleh nyamuk, tapi berbeda-beda jenis nyamuknya. Kemudian karena penyakit ini juga berbeda-beda walaupun ada kemiripan, yaitu sama-sama dibawa oleh nyamuk, tapi virusnya atau kumannya kuman penyebabnya itu berbeda. Jadi penanganannya pun berbeda, obatnya pun berbeda ya. Jadi yang kesamaan antara penyakit-penyakit tersebut hanyalah sama-sama dibawa oleh nyamuk gitu ya. Pencegahan apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari penyakit JE ini? Pencegahannya ada dua. Pencegahan yang pertama adalah perbaikan lingkungan, karena kita harus mengurangi atau bahkan mengeliminasi nyamuknya. Jadi paling utama adalah pengendalian hewan pembawa vektor si nyamuk ini, nyamuk Culex ini, baik itu secara kimiawi seperti berantas dengan abate atau dengan fogging misalnya, menjaga kebersihan lingkungan, gerakan 3M+, itu tidak hanya berlaku pada penyakit DBD saja sebenarnya, tapi banyak penyakit termasuk JE ini dengan gerakan 3M+ bisa untuk mengurangi populasi nyamuk sehingga bisa mengurangi kemungkinan penyebarnya penyakit JE. Nah, kemudian juga untuk hewan ternak juga harus dijaga kandang dan kebersihannya ya, karena nyamuk itu senang di tempat yang kotor pada kandang-kandang. Dan hewannya juga sebisa mungkin dilakukan vaksinasi, tapi ini oleh sejawat dokter hewan mungkin ya. Pencegahan yang kedua yaitu imunisasi. Imunisasi memberikan vaksinasi kepada individu atau anak di atas usia 9 bulan. Nah, itu pencegahan yang diberikan kepada kitanya. Kalau yang tadi pencegahan melalui lingkungan. Jadi ada dua pencegahan. Pertanyaan berikutnya, imunisasi Japanese encephalitis bisa dilakukan sejak usia berapa dan syaratnya apa saja, Dok? Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, imunisasi vaksin JE ini dapat diberikan kepada anak usia minimalnya 9 bulan dan tidak ada batasan sampai usia berapapun untuk pemberian vaksin JE ini. Jadi dengan kata lain, tidak ada kata terlambat untuk memberikan vaksin JE untuk usia berapapun, asalkan anaknya di atas usia 9 bulan. Jadi usia, dok anak saya 10 tahun dok, boleh nggak? Boleh ya. Anak saya 5 tahun dok, boleh ya. Pemberian vaksin JE ini disuntik ya. Disuntik kalau untuk anak yang lebih besar di lengan kiri biasanya ya. Itu dilakukan oleh tenaga kesehatan, dilakukannya minimal 2 kali ya. Jadi jaraknya 1 tahun, jadi cukup jauh jaraknya. Nah, ketersediaan vaksinnya sendiri saat ini di Pangandaran maupun di daerah Jawa Barat lainnya, walaupun sudah ada kasus JE pertama di Pangandaran ini, sayangnya belum ada vaksin ini belum ada tersedia secara luas, baik di puskesmas maupun di posyandu. Karena kebetulan vaksin ini belum menjadi program vaksin wajib pemerintah. Saat ini vaksin JE baru hanya tersedia di praktek mandiri dokter spesialis anak. Jadi tersedianya baru terbatas dan itu juga secara swasta mandiri. Oke, jadi pesan apa yang bisa saya sampaikan yang menyimpulkan dari semua ini, take home message-nya adalah yang pertama, JE adalah penyakit peradangan otak yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Culex. Penyebabnya sendiri adalah virus ya. Virus ini ada di dalam air liur nyamuk saat menggigit kita, itu virusnya masuk ke dalam tubuh kita.
Kemudian yang kedua, JE dapat menyebabkan kematian pada anak terutama ya, di anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Jika terjadi gejala JE yang berat, itu kemungkinan meninggalnya cukup besar. Jikalau bertahan hidup, maka biasanya ada gejala sisa atau sequelae, yaitu berupa kecacatan permanen yang akan diderita seumur hidup. Jika ada anak kita atau keluarga kita didapatkan gejala demam tinggi disertai dengan penurunan kesadaran ataupun gejala syaraf lainnya seperti kejang atau kelumpuhan atau sulit dibangunkan, nah tidak perlu panik karena belum tentu JE, namun juga tidak perlu terlalu santai karena masih ada kemungkinan JE. Jadi apa yang bisa kita lakukan yaitu bawa anak kita atau keluarga kita tersebut untuk diperiksakan lebih lanjut ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat dulu, yang mungkin nanti akan dirujuk ke Pandega untuk pemeriksaan dan penanganan selanjutnya. JE saat ini belum ada obatnya. JE saat ini hanya bisa dicegah melalui perbaikan sanitasi dan lingkungan agar nyamuk pembawa virus JE ini bisa tereliminasi, dan juga kitanya sendiri atau anak kita diberikan vaksin JE. Jadi JE saat ini baru bisa dicegah. Apabila sudah terkena JE itu belum ada obatnya. Kemudian vaksin JE juga bisa diberikan mulai usia 9 bulan ke atas. Jadi tidak ada batasan, bila anak sudah usia 9 bulan ke atas itu bisa diberikan vaksin JE di usia berapapun ya, gitu. Syaratnya minimal usia 9 bulan. Namun vaksin JE saat ini belum tersedia secara luas di puskesmas maupun di posyandu. Oke, terima kasih sahabat Pandega. Share video ini apabila dirasa bermanfaat agar lebih bisa luas manfaatnya untuk saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, agar lebih waspada terhadap penyakit JE ini, karena bagaimanapun di Pangandaran ini telah ada temuan satu kasus penyakit JE yang pertama di Jawa Barat ya. Oke, mungkin demikian dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan bisa konsultasikan ke dokter terdekat atau dokter spesialis anak terdekat dari tempat sahabat Pandega. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Dr. Galuh Hafiar Puratmadja, spesialis anak. Pamit undur diri, salam sehat dan bahagia sahabat Pandega.